Selamat pagi teman-teman semuanya, selamat pagi juga kepada Pak Selamat. Perkenalkan nama saya Brilian Aditya Pradana dengan NIM 23F10015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS saya. Saya mendapatkan penjelasan mengenai hybrid vehicle. Nah, di sini nantinya ada beberapa komponen yang akan saya jelaskan, yaitu mulai dari jenis-jenis mobil hybrid, lalu ada perlengkapan mobil hybrid, dan juga cara kerja penggerak motor listrik dan juga internal combustion engine tergantung daripada jenis mobil hybridnya. Jadi, apa itu mobil hybrid? Nah, mobil hybrid adalah kendaraan yang menggunakan dua sumber tenaga untuk menggerakkan kendaraan. Biasanya yang pertama yaitu ada mesin pembakaran dalam, bensin atau diesel, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu internal combustion engine. Dan juga yang kedua yaitu motor listrik yang mendapat energi dari baterai tentunya. Tujuan utama sistem hybrid adalah meningkatkan efisiensi bahan bakar, menurunkan emisi, dan tetap memberi performa yang baik. Pada kondisi tertentu, mobil dapat bergerak hanya dengan motor listrik, mesin bensin, atau bahkan keduanya secara bersamaan. Nah, yang pertama yaitu daripada jenis-jenis mobil hybrid adalah hybrid seri, serial hybrid atau series hybrid. Pada sistem ini mesin bensin tidak langsung menggerakkan roda. Nah, cara kerjanya yaitu bagaimana? Yang pertama, mesin bensin memutar generator terlebih dahulu, lalu generator menghasilkan listrik, dan listrik dipakai untuk mengisi baterai atau memberi daya ke motor listrik. Nah, motor listrik lah yang nantinya akan memutar roda. Karakteristik jenis mobil hybrid ini adalah mesin bekerja pada putaran yang relatif stabil dan efisiensi cukup baik untuk lalu lintas di kota atau pada kondisi stop and go. Dan ketiga, respon akselerasi halus karena roda digerakkan motor listrik. Untuk jenis mobil hybrid ini ada di BMW i3S 2026 model. Nah, berikut ada diagram singkat mengenai rangkaian atau alur atau blok diagram dari seri hybrid. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, mesin bensin atau engine pada sini menggerakkan generator terlebih dahulu. Nah, generator nanti menghasilkan daya listrik yang nantinya akan tersimpan dalam baterai. Nah, baterai inilah nantinya yang akan masuk ke power elektronik dan diolah menjadi electric motor, diolah menjadi tenaga pada electric motor yang nantinya akan menggerakkan electric motor. Next, yang kedua ada hybrid paralel atau paralel hybrid. Pada sistem ini mesin dan motor listrik sama-sama bisa menggerakkan roda secara langsung. Nah, cara kerjanya sesuai dengan kondisi, yaitu saat beban ringan, motor listrik bisa membantu untuk akselerasi. Sorry, saat beban ringan, motor listrik bisa membantu. Nah, saat akselerasi, mesin dan motor bekerja bersama. Dan saat cruising, mesin biasanya menjadi tenaga utama. Cruising yang dimaksud adalah ketika kecepatan mobil sudah stabil atau misal kita sedang berada dalam jalan tol, nah itu bisa disebut dengan mode cruising. Nah, mesin biasanya menjadi tenaga utama. Karakteristiknya yaitu struktur mekanik lebih sederhana dibandingkan seri dan efisien pada kecepatan menengah hingga tinggi. Sebagai contoh ada di Toyota Prius. Nah, untuk di blok diagramnya seperti ini teman-teman. Jadi dari engine dan juga baterai sama-sama bisa menggerakkan generator dan motor tergantung kondisi. Saat seperti tadi, saat beban ringan, motor listrik bisa membantu, dan saat akselerasi, mesin dan motor bekerja bersama. Saat cruising, mesin biasanya menjadi tenaga utama. Barulah nanti masuk ke transmisi, blok transmisi, baru nanti bisa memutar atau menggerakkan. Yang ketiga yaitu hybrid seri paralel atau power split hybrid. Nah, ini merupakan gabungan dari dua sistem sebelumnya. Cara kerjanya mesin dapat langsung menggerakkan roda atau memutar generator. Mesin yang dimaksud di sini adalah internal combustion engine atau mesin pembakaran dalam. Lalu yang kedua, motor listrik juga dapat menggerakkan roda. Dan yang ketiga, sistem kontrol memilih mode kerja paling efisien sesuai kondisi kendaraan. Karakteristiknya sangat fleksibel, sangat efisien juga pada banyak kondisi operasi, dan banyak dipakai pada mobil hybrid modern. Contohnya ada pada Toyota Celica. Nah, untuk cara kerja nomor 3, sistem kontrol memilih mode kerja paling efisien sesuai kondisi kendaraan. Yang dimaksud adalah pada mobil hybrid jenis ini terdapat sebuah komponen yang menjadi otak daripada output yang nantinya akan dikeluarkan
dari setiap mesin yang ada pada mobil hybrid. Jadi, pemilihan atau klasifikasi atau kualifikasi yang diperlukan untuk nantinya mobil hybrid jenis ini menggerakkan motor listrik atau internal combustion engine itu tergantung dari inputan atau beberapa codingan, beberapa gerbang logika, logic gate, dan juga logic controller yang masuk pada mobil ini. Jadi memang sangat fleksibel sesuai kondisi. Nah, berikut adalah power split hybrid ya. Ini untuk mesin. Ini untuk jenis transmisi power split hybrid seperti ini. Next ada mild hybrid atau MHEV. Pada mild hybrid, motor listrik tidak menggerakkan mobil secara penuh. Nah, fungsi motor listrik di sini itu apa? Yang pertama yaitu membantu akselerasi, yang kedua start stop mesin, dan ketiga mengambil energi dari pengereman. Nah, mengambil energi dari pengereman ini adalah nanti akan kita bahas yaitu regenerative braking system. Kita akan bahas detailnya nanti. Untuk karakteristik mild hybrid MHEV ini adalah yang pertama yaitu baterainya lebih kecil dan sistem lebih ringan dengan biaya yang relatif lebih rendah. Nah, berikut untuk contohnya yaitu ada Mercedes-Benz C-Class MHEV ini yang sering eh, cukup laku ya di pasaran ya teman-teman Mercy jenis ini. Nah, berikut untuk diagramnya untuk X-ray mesinnya seperti ini teman-teman. Next, yaitu ada full hybrid. Pada full hybrid, sistem menggerak dapat pilih. Nah, mobil dapat berjalan menggunakan mesin saja, yang kedua motor listrik saja, atau bahkan yang ketiga kombinasi dari keduanya. Nah, karakteristiknya lebih hemat, dapat berjalan model listrik pada kecepatan rendah. Untuk jenis mobilnya yang sering keluar di pasaran, yang sering laku di pasaran adalah BMW 330e. Nah, yang dimaksud pada full hybrid, sistem menggerak dapat dipilih ini adalah jika teman-teman cukup familiar dengan beberapa mode mobil yang memberi kita opsi seperti sport, seperti cruising, ada seperti sorry. Nah, ketiga mode tersebut adalah mode-mode yang ditawarkan daripada mobil jenis full hybrid ini atau HEV. Nah, seperti itu ya teman-teman. Next, jenis-jenis mobil hybrid yang terakhir yaitu ada plug-in hybrid atau PHEV. Mirip full hybrid, tapi baterainya lebih besar dan bisa diisi dari sumber listrik eksternal. Nah, karakteristiknya, jarak tempuh model listrik lebih jauh, cocok untuk perjalanan harian pendek. Nah, kekurangannya bobot lebih berat tentunya karena kapasitas baterai lebih besar dan juga harga lebih mahal karena maintenance dan juga bahan bakar yang bisa dibilang double seperti itu. Nah, eh contohnya yaitu ada Volvo XC90 dan juga ada beberapa mobil-mobil yang mungkin teman-teman lebih familiar menggunakan plug-in hybrid, yaitu ada di pada beberapa mobil Wuling dan juga mobil hybrid, jenis-jenis mobil hybrid lainnya. Nah, ini untuk diagramnya seperti ini ya teman-teman. Ada fuel tank di sini dan juga ada charging socket tentunya, ada combustion engine dan juga electric motor and transmission. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman cukup familiar dengan mobil ini. Jika teman-teman senang melihat mobil atau otomotif seperti itu, teman-teman, teman-teman juga pasti akan notice atau menyadari satu hal. Jenis mobil ini biasanya soket, charging socketnya dan juga fuel filter neck di sini itu biasanya jadi satu katup seperti itu teman-teman. Jika katupnya dibuka, di situ ada lubang untuk fuel tanknya untuk mengisi bahan bakar dari internal combustion engine dan juga ada charging socket. Nah, next, cara kerja dari penggerak motor berdasarkan jenisnya. Nah, serial hybrid. Mobil ini hanya digerakkan melalui motor listrik. Mesin IC tidak terkoneksi ke transmisi, melainkan hanya digunakan pengisi baterai jika dibutuhkan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, internal combustion engine atau ICE pada jenis ini hanya digunakan untuk menggerakkan generator yang nantinya mengisi baterai.
Nah, dari sini kita dapat lihat engine menuju generator. Nah, generator ini nantinya akan menghasilkan tegangan AC. Nah, karena tegangan baterai itu DC, jadi memerlukan inverter untuk mengubah tegangan tersebut ya teman-teman. Nah, ada inverter, ada konverter di sini juga yang nantinya masuk ke baterai, lalu dari inverter melalui inverter baru bisa masuk ke motor dan nantinya bisa menggerakkan roda. Next, ada paralel hybrid. Pada sistem paralel hybrid, roda kendaraan bisa digerakkan oleh mesin bensin, motor listrik, atau keduanya secara bersamaan. Nah, berbeda dengan jenis hybrid, pada paralel hybrid, mesin bensin terhubung langsung ke roda melalui transmisi. Nah, seperti ini teman-teman untuk paralel hybrid. Jadi, internal combustion engine bisa langsung menggerakkan roda belakang atau roda depan tergantung dari jenis mobilnya AWD, FWD, atau RWD. Nah, atau motor listrik dapat menggerakkan roda secara langsung. Nah, ini diagram lengkapnya seperti ini, teman-teman. Dari fuel tank menuju ICE, langsung bisa menggerakkan mechanical coupling. Langsung bisa menggerakkan transmisi dan juga menggerakkan roda belakang. Atau dari baterai menuju power electronic converter. Nah, yang nantinya akan mengonversi tegangan DC dari baterai menuju AC untuk menggerakkan motor seperti ini, teman. Next, series parallel hybrid. Nah, power split hybrid. Sistem ini secara otomatis mengatur kapan menggunakan mesin bensin, motor listrik atau keduanya agar kendaraan lebih hemat bahan bakar, bertenaga dan efisien. Nah, eh jadi untuk mesin ini kita tidak untuk jenis hybrid ini kita tidak secara manual mengubah mode atau mengatur kapan menggunakan bensin atau motor listrik secara manual, tapi nantinya akan ada beberapa komponen atau beberapa ECU atau elektronik daripada mobil hybrid ini yang menentukan si mobil hybrid ini bergerak menggunakan internal combustion engine atau menggunakan motor listrik. Diagramnya seperti ini teman-teman, dari baterai menuju inverter terlebih dahulu karena nantinya akan menggerakkan motor generator yang menggunakan uh, voltage inputnya berupa AC teman-teman. Nah, ini nanti ada engine juga di sini, internal combustion engine, ada VSD atau power supply device tadi ya teman-teman. Nah, baru ada final drive atau kita sebut biasa sebagai transmisi. Untuk transmisi nantinya menggerakkan roda belakang. Jadi sesuai kondisi, kita tidak bisa memilih mode mobil hybrid jenis ini secara manual, tapi sesuai kondisi yang ada pada lapangan. Next ada mild hybrid, yang cukup panjang. Mild hybrid, mesin bensin tetap menjadi sumber tenaga utama untuk menggerakkan kendaraan. Nah, tapi motor listrik kecil di sini membantu mesin saat start awal kendaraan atau start stop seperti yang saya jelaskan tadi, akselerasi awal atau ketika membutuhkan tambahan tenaga. Nah, motor listrik itu mendapatkan energi dari baterai hybrid yang terisi secara otomatis selama kendaraan berjalan. Nah, saat pengereman atau deselerasi, motor listrik bekerja sebagai generator untuk mengubah energi gerak menjadi listrik dan mengisi kembali baterai regeneratif braking. Nanti kita akan bahas. Sistem mild hybrid tidak dapat menggerakkan kendaraan menggunakan motor listrik saja, karena motor ini berfungsi sebagai pendukung mesin bensin. Teknologi ini membantu meningkatkan efisiensi bahan bakar, mengurangi emisi, dan membuat akselerasi halus. Nah, mild hybrid ini juga biasanya ada pada mobil-mobil balap ya teman-teman, mobil-mobil track atau arena seperti itu karena mereka memerlukan torsi yang tinggi terlebih dahulu untuk membantu si roda ini bergerak lebih cepat ketika akselerasi seperti itu. Ya, jadi mobil-mobil jenis mild hybrid ini ketika dipakai untuk track atau arena pasti akan lebih unggul ketika akselerasi karena mereka dibantu oleh dua penggerak sekaligus yaitu internal combustion engine tadi dan juga motor listrik kecil. Next ada full hybrid. Full hybrid teman menggunakan mesin bensin, motor listrik atau keduanya untuk menggerakkan roda.
Pada kecepatan rendah, kendaraan bisa berjalan dengan motor listrik saja. Sedangkan saat akselerasi mesin dan motor bekerja sama. Ketika pengereman, energi dikembalikan ke baterai melalui regeneratif braking. Nah ini ya teman-teman. Ini untuk diagramnya seperti ini ada electric motor, hybrid battery, ada electric motor juga di sebelah depan ini. Ada electric control unit. Nah, seperti yang saya maksud tadi, electric control unit ini adalah otak atau istilahnya sebagai mikroprosesor, microcontroller yang digunakan untuk memilih atau untuk mengatur kapan si mesin bensin ini bergerak, kapan si mesin motor listrik bergerak, atau bahkan kapan keduanya ini menggerakkan kendaraan. Next. Yang terakhir, ada plug-in hybrid. Mirip full hybrid, tetapi baterainya lebih besar dan bisa diisi dari sumber listrik eksternal. Nah, seperti ini ya teman-teman, plug-in hybrid. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada fuel filler di sini, ada electric generator juga, electric traction motor, charger port, dan juga beberapa converter, DC-DC converter. Nah, DC-DC converter ini digunakan untuk apa nantinya? Kita akan jelaskan juga. Ada power electronic controller atau sama saja seperti ECU tadi, electronic controller unit. Ada internal combustion engine. Nah, mirip full hybrid. Miripnya di mana? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk full hybrid beda dengan mild hybrid yang ketika mild hybrid dia memilih penggerak ini mana yang akan bergerak itu secara otomatis. Nah, untuk full hybrid kita dapat memilih modenya secara manual. Bedanya full hybrid dengan plug-in hybrid, kita sama-sama bisa memilih mode sesuai dengan kondisi jalanan. Tapi untuk plug-in hybrid, baterainya ini kapasitas baterainya lebih besar dan bisa diisi dari sumber listrik eksternal. Next, ada komponen perlengkapan yang dibutuhkan. Yang pertama, tentunya ada internal combustion engine. Nah, fungsinya adalah sumber tenaga mekanik, menggerakkan roda, dan mengisi baterai melalui generator. Walaupun eh, mesin, sorry, walaupun mobil hybrid ini menggunakan motor listrik, tetapi tetap tidak bisa lepas daripada internal combustion engine. Karena tidak bisa dipungkiri lagi, sekuat apapun mesin listrik, torsi yang keluar dari internal combustion engine tetaplah lebih besar. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa komponen yaitu fuel injector, ada silinder, ada fan, ada piston, ada alternator, ada crankshaft. Di sini juga ada inner shaft juga, ada inlet valve, exhaust filter, spark plug. Spark plug itu busi. Bila teman-teman lebih familiar itu busi ya sebelah sini teman-teman. Lalu ada fuel air mixture ignite. Nah, mesin wadah hybrid biasanya dirancang untuk efisiensi tinggi, bukan semata tenaga maksimum. Nah, seperti itu ya teman-teman. Next. Oh ya, untuk jenis mesin ini ada di inline, inline 4, karena mesinnya 4 sejajar seperti ini ya teman-teman sistemnya. Dan juga silinder ini ya. Next. Elektrik motor. Nah, fungsinya itu menggerakkan kendaraan, membantu mesin saat akselerasi, menjadi generator saat regeneratif braking. Hmm. Motor listrik memberikan torsi besar pada putaran rendah. Seperti itu. Nah, untuk gambar di sini yaitu ada motor generator ya. Yang ketiga yaitu high voltage battery. Nah, jenis umum yang digunakan pada uh, mobil listrik sendiri adalah nickel metal hydride atau NiMH dan juga lithium ion. Nah, tapi rata-rata mobil hybrid yang muncul di pasaran menggunakan lithium ion ya. Nah, di sini ada beberapa komponen yaitu BMS, ada kontaktor juga tentunya, ada konektor, ada MSD atau sepertinya charging charging port ya di sini. Ada fan valve, ada HVIL, ada insulation control fluid. Fungsinya itu menyuplai daya ke motor tentunya dan menyimpan energi hasil dari regeneratif braking. Nah, generator di sini ya teman-teman untuk pengisian baterai dan menyuplai listrik ke sistem motor. Nah, pada sistem
beberapa sistem motor dan generator bisa menjadi satu unit seperti ini teman-teman ya. Satu unit, satu blok unit motor generator. Nah, ada inverter converter. Fungsi inverter sendiri yaitu mengubah arus DC baterai menjadi arus AC untuk motor dan fungsi converter menurunkan tegangan tinggi menjadi 12 V untuk sistem kelistrikan biasa. Nah, biasanya mengubah arus untuk yang inverter ini biasanya step up teman-teman. Arus DC dinaikkan dan juga dirubah menjadi AC dan konverter biasanya ini menggunakan DC-DC converter. Nah, ini digunakan untuk menurunkan tegangan tinggi menjadi 12 volt untuk sistem kelistrikan seperti lampu, audio, ECU, dashboard, head unit, dan sebagainya yang menggunakan tegangan kecil. Nah, ada transmission dan juga power supply device. Nah, fungsinya itu membagi tenaga mesin dan motor, meneruskan tenaga ke roda, dan pada beberapa hybrid digunakan planetary gearset. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah blok ya, blok transmisi, juga power supply device. Ya, ini untuk mengatur gigi ya, gigi 1, gigi 2, gigi 3, atau transmisi blok pada mobil hybrid otomatis. Juga seperti ini ya, teman. Tetap menggunakan transmisi, walaupun otomatis. Nah, ada electronic control unit atau ECU. Nah, ini menentukan kapan mesin aktif. Seperti hasil teman, seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu otak daripada mobil hybrid. Dan kapan motor aktif, kapan baterai diisi, kapan mengatur efisiensi energi, semua dikontrol oleh electronic control unit atau ECU. Semua keputusan kerja hybrid dikendalikan komputer ini. Next. Nah, ada regenerative braking system. Sistem pengereman ini dapat menghasilkan listrik yang memanfaatkan energi yang biasanya terbuang saat pengereman dan meningkatkan efisiensi total kendaraan. Jadi, gaya gesek atau gaya gerak yang muncul ketika cakram atau rem diinjak itu tidak hanya dibuang menjadi gaya gesek biasa, tapi dirubah lagi eh, menjadi energi listrik. Nah, di sini seperti yang bisa Anda lihat. Nah, ini adalah diagramnya. Ini adalah pressure regulating valve. Pressure itu katanya tekan, regulating itu ya pengatur, ya pengatur tekanan ya, katup pengatur tekanan. Nah, ini ada ECU juga, di electronic control unit, ada power distribution unit, inverter tentunya, ada electronic control management system, HV battery, aux inverter, aux motor, ada hydraulic pump juga, vacuum pump, ada electronic hydraulic brake system. Beda sini. Next ada cooling system tentunya. Menjaga suhu kerja optimal, memperpanjang umur komponen, dan pendinginan dapat berupa pendingin udara dan pendingin cairan. Oh, sorry, kepencet. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini itu menggunakan campur ya. Ada pendingin udara, ada pendingin cairan. Ini untuk pendingin cairannya ada coolant expansion tank. Ada juga pendingin udara. Seperti ini teman-teman. Ada airflow, water pump, atau pompa air, ada steam hose, ada pipa uap ya. Sini ya steam hose ya. Ada radiator Bluetooth, radiator cooling fan, coolant atau air radiator ya, radiator. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekian penjelasan mengenai mobil hybrid dari saya dan juga perlengkapan cara kerja penggerak dan juga jenis hybrid. Sekian terima kasih. Sekian terima kasih. Maaf jika ada salah kata dan sebagainya. Mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih.